Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ulumul Hadis akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami dengan judul Kitab-Kitab Hadis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Priska Syarafa, NIM 2420092 sebagai moderator, Lailatun Nafila, NIM 2420089 sebagai pemateri 1, Khalisa Rosada, NIM 2420090 sebagai pemateri 2, dan Siva Yulia Hasanah, NIM 2420093 sebagai pemateri 3. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kami akan segera menjelaskan atau membacakan materi dari hasil diskusi kami. Mohon diperhatikan dan dipahami ya. Yang pertama, ada jenis-jenis kitab hadis. Kitab hadis terbagi menjadi berbagai macam, berbagai bentuk, dan jenis yang berbeda sesuai dengan tujuan dan fungsi kitab tersebut. Yang pertama, ada kitab jami atau jamawi, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis yang berkenaan dengan akidah, adab, hukum, tafsir, tarikh, dan sejarah hidup. Mengandung sekurang-kurangnya 8 bidang, yaitu akidah, hukum, sikap, orang saleh, tafsir, adab, tarikh, al-fitan, dan manaqib. Kitab-kitab yang termasuk dalam kategori ini adalah Sahih Al-Bukhari, Jami' At-Tirmizi, Sahih Muslim, Jami' Kitab Musannaf Sufyan Ats-Tsauri, dan lain-lain. Yang kedua, ada Kitab As-Sunan Al-Ahkam, kitab hadis yang disusun berdasarkan sistematika pembahasan fikih yang bermula pada bab thaharah, sholat, dan seterusnya. Namun di dalam kitab As-Sunan tidak hanya dimuat hukum-hukum normatif, tapi juga persoalan-persoalan yang lain. Contoh kitab yang termasuk kategori ini ialah Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Yang ketiga, ada kitab Musannaf. Kitab Musannaf adalah salah satu jenis kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih yang meliputi hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Yang keempat, ada kitab musnad atau masanid, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang diriwayatkan hadis. Biasanya dimulai dengan nama sahabat yang pertama kali masuk Islam atau sesuai urutan abjad. Yang kelima, ada kitab mustadrak. Kitab mustadrak ialah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang tidak disebutkan oleh pengarang sebelumnya. Contoh kitab mustadrak adalah Al-Hakim yang diterbitkan 4 jilid. Hadis-hadis di dalam kitab ini dihimpun berdasarkan syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keenam, ada kitab mustakhraj, yaitu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dalam satu kitab yang memiliki rangkaian sanad berlainan, tetapi belum bertemu pada periwayat awal atau gurunya. Yang kedua, ada karakteristik kitab hadis. Dalam kitab ulama terdahulu, jenis ini disebut dengan al-asnaf. Karakter dari penyusunan kitab ini adalah tematik. Hadis-hadis yang memiliki tema sama dikumpulkan dalam satu judul umum yang mencakupnya, seperti kitab as-sholah, kitab az-zakah, kitab al-buyu, dan lain sebagainya. Adapun menyusun kitab-kitab tersebut menggunakan beberapa metode atau cara, antara lain, yang pertama ada kitab al-jamawi. Kitab al-jamawi merupakan bentuk jamak dari kata al-jami. Menurut istilah para ahli hadis, kitab al-jamawi adalah kitab yang disusun berdasarkan bab dan mencakup hadis-hadis berbagai sendi ajaran Islam dan sub-subnya. Secara garis besar, bab-babnya mencakup tentang akidah, ibadah muamalah, perjalanan Nabi Muhammad SAW, perbudakan dan fitnah, berita hari kiamat. Contohnya Al-Jami' As-Shahih karya Imam Bukhari
dan Al-Jami' As-Shahih karya Imam Muslim. Yang kedua ada kitab Al-Sunan. Kitab Sunan adalah kitab yang menghimpun hadis hukum yang marfu yang disusun berdasarkan bab fikih. Kitab jenis ini hanya memuat hadis tertentu, bukan semua aspek ajaran Islam. Kitab Sunan memuat hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang ketiga ada kitab Al-Musannaf. Kitab Al-Musannaf mengandung makna yang sama dengan muwafat, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, akan tetapi mencakup hadis mauquf maqtu' yang disatukan dengan hadis marfu. Karena kitab-kitab ini umumnya disusun pada awal pembukuan hadis. Kitab Musannaf yang terkenal adalah Musannaf Abdu Ar-Razzaq bin Hammam Al-Sanani dan Mushaf Abu Bakar bin Abu Syaibah. Yang keempat ada kitab Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak merupakan bentuk jamak dari Mustadrak. Al-Mustadrak merupakan kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang tidak dimuat dalam kitab-kitab tertentu. Dan sebenarnya kitab-kitab hadis tersebut memenuhi syarat dipegangi penulis tersebut. Yang kelima ada kitab Al-Mustakhrajat. Kata Al-Mustakhrajat adalah bentuk jamak dari kata Al-Mustakhraj. Al-Mustakhraj merupakan kitab hadis yang memuat hadis-hadis dengan diambil dari kitab hadis lain, lalu diriwayatkan oleh penulisnya dengan sanad itu sendiri, bukan dengan sanad yang serupa dengan sanad kitab semula. Selanjutnya ada tokoh ulama dari masa ke masa. A. Riwayat tokoh rijal al-hadis dari kalangan sahabat. Yang pertama ada Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sendiri dan dari sahabi diantaranya adalah Abu Bakar, Umar Al-Fadil bin Abbas bin Abdul Muthalib dan lainnya. Lebih 800 perawi menerima hadis dari beliau. Yang kedua Abdullah bin Umar. Beliau menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW sendiri dan dari sahabat. Di antaranya adalah ayahnya sendiri Umar, pamannya Zaid dan lainnya. Yang ketiga ada Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan hadis sejumlah 2276 atau 2236 hadis. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. B. Riwayat tokoh rijal al-hadis dari kalangan tabi'in. Yang pertama ada Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab beliau terkenal dalam menghafal hukum dan putusan Umar, sehingga beliau terkenal dengan rawiyah Umar. Yang kedua ada Urwah bin Az-Zubair. Beliau menerima hadis dari ayahnya dan saudara-saudara lainnya. Yang ketiga Nafi al-Adawi. Nafi al-Adawi beliau menerima hadis dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, Aisyah dan masih banyak lainnya. C. Riwayat tokoh-tokoh rijal al-hadis abad kedua Hijriah. Yang pertama Muhammad bin As-Sa'id al-Qalbi. Beliau meriwayatkan hadis dari As-Sufyan, Salamah, Amir Asy-Sya'bi dan lainnya. Yang kedua Ibnu Juraij. Beliau meriwayatkan hadis dari Hakimah binti Raqiqah dari ayahnya Abdul Aziz, Ishaq bin Abi Talhah dan lainnya. Yang terakhir ada Muqatil bin Sulaiman. Beliau meriwayatkan hadis dari Nafi, Mujahid bin Jabar, Atta bin Abi Rabah dan lainnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Baqiyah bin Al-Walid, Abu Ishaq Asy-Syuba'i dan lainnya. D. Riwayat tokoh-tokoh rijal al-hadis abad ke-3 Hijriah. A. Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in adalah Abu Zakaria Yahya ibn Ma'in ibn Aun ibn Ziyad ibn Basham ibn
Badarrahman Al-Muri Al-Baghdadi. Beliau adalah seorang imam abad ketiga Hijriah. Ishaq ibn Rahwayah. Beliau adalah Abu Ayyub Ishaq Ibrahim ibn Makhlad Al-Muhammadali yang terkenal dengan nama Ibnu Rawali Al-Marswah. Beliau dilahirkan pada tahun 161 Hijriah. Beliau terkenal sebagai seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fikih. Ahmad ibn Hanbal. Beliau meriwayatkan dari Basyar ibnu Al-Mufaddal, Ismail ibnu Ulailah, Sufyan ibnu Uyainah, dan lainnya. Riwayat tokoh-tokoh rijal al-hadis abad ke-4, 5, 6, dan 17 Hijriah. At-Tabarini. Beliau adalah seorang hafiz hadis yang terkenal di masanya. Beliau dilahirkan di Tarbiyah, Syam pada tahun 260 Hijriah dan bertempat tinggi di Ashabahan dan wafat pada tahun 360 Hijriah. Al-Hakim. Beliau dilahirkan pada tahun 321 Hijriah dan wafat pada tahun 405 Hijriah. Beliau adalah seorang imam ulama hadis di masanya dan seorang penyusun kitab sebelumnya tidak ada bandingnya. Ibnu Khuzaimah. Beliau dilahirkan pada tahun 223 Hijriah dan wafat pada tahun 313 Hijriah. Beliau meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Wani, Muhammad ibnu Rafi, Muhammad ibnu Basyar, dan lainnya. Riwayat tokoh-tokoh rijalul hadis abad ke-8 dan 12. Al-Misyah. Beliau adalah salah satu seorang penghafal hadis yang terkenal. Beliau dilahirkan di Al-Hab pada tahun 645 Hijriah dan wafat pada tahun 742 Hijriah. Beliau menerima hadis dari Abu Al-Habas Ahmad ibnu Abi Khair dan Al-Haddad, Abu Hamid Muhammad ibnu Ali bin Muhammad Asy-Syahbani, dan lainnya yang yaitu termasuk ulama masyhur. Ibnu Jamaah. Beliau dilahirkan pada tahun 639 Hijriah dan wafat pada tahun 733 Hijriah. Beliau menerima hadis dari Ibnu Isun, Ibnu Abdul Al-Waris, dan ulamanya. Adi Dimayati. Beliau dilahirkan pada tahun 613 Hijriah dan wafat pada tahun 705 Hijriah. Beliau mendengar hadis dari sahabat As-Salafi Zakiyuddin Al-Hafiz. Di antara ulama yang mengambil hadisnya adalah Kamaluddin Al-Qawnau, Atsyiruddin, Abu Hayyam, dan lainnya. Kesimpulan, jenis-jenis kitab hadis dibagi menjadi 6, yaitu kitab jami atau jamawi, kitab as-sunan atau al-ahkam, kitab musnad atau musanid, kitab mustadrak atau kitab mustakhraj. Adapun dalam menyusun kitab-kitab tersebut menggunakan beberapa metode atau cara, antara lain al-jawami, al-sunan, al-musannafat, al-mustadrakat, dan al-mustakhrajat. Ibnu Rijal al-Hadis adalah suatu cabang ilmu hadis. Tidaklah sempurna ilmu seseorang dalam bidang hadis apabila dia tidak mendalami ilmu ini. Ada beberapa riwayat tokoh Rijal al-Hadis dari sahabat seperti Abu Hurairah,
Abdullah ibn Umar, Anas bin Malik. Tokoh-tokoh rijal al-hadis dari tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Nafi al-Adawi. Tokoh rijal al-hadis abad 2 Hijriah ada Muhammad bin As-Sa'id al-Qalbi, Ibnu Juraij, Muqatil bin Sulaiman. Tokoh rijal al-hadis abad ke-3 Hijriah terdapat Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Ruwahayah, dan Ahmad bin Hanbal. Tokoh rijal al-hadis abad ke-4, 5, 6, dan 7 diisi oleh At-Tabrani, Al-Hakim, Ibnu Huzaimah. Terakhir, tokoh rijal al-hadis abad ke-8 sampai 12 yaitu Al-Mizzi, Ibnu Jama'ah, dan Ad-Dimyati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.